Kurikulum katanya adalah jantung pendidikan, tapi jantung itu berdetak di ruang-ruang yang berbeda. Di tempat saya, Mahat An-Nahdlatul Al-Islami, anak-anak tumbuh dalam kesunyian zikir, ketatnya jadwal, dan cita-cita yang tinggi. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah semua ini benar-benar mendengarkan mereka? Saya datang dari SDN Karangpawitan 1. Di sana, kurikulum seperti daftar yang harus diselesaikan. Target nilai ujian. Tapi, anak-anak sering diam. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena tak tahu apakah suaranya penting. Apakah mereka pernah ditanya, apa yang kamu ingin pelajari hari ini? Dan saya dari MI Al-Mukmin, tempat kami mengajarkan adab dan iman. Tapi bahkan di sini suara anak-anak kadang tenggelam di balik aturan dan hafalan. Kami bertanya bersama, apakah kurikulum ini sungguh-sungguh memanusiakan? Kami bukan ahli, kami bukan perancang kurikulum. Tapi hari ini kami mencoba mendengar. Dari mata siswa, dari suara yang sering terlupakan. Inilah kurikulum dari 3 dunia, suara siswa yang terlupakan. Saya belajar dan mengajar di Mahat An-Nahdlatul Al-Islami dengan ruang lingkup pesantren. Di sini aktivitas belajar bukan hanya di kelas, tapi juga di masjid, di asrama, bahkan di dapur. Kurikulumnya padat, ada pelajaran umum seperti di sekolah lain, ditambah pelajaran diniyah dan hafalan. Tapi pertanyaannya, apakah siswa kami masih punya ruang untuk berbicara, untuk didengarkan? Banyak dari mereka bangun sebelum subuh dan baru tidur setelah isya. Hari-hari mereka diatur nyaris tanpa jeda. Dalam kurikulum kami, disiplin itu penting. Tapi, apakah itu membuat mereka tumbuh? Atau justru tertekan? Ini ingin menyampaikan kultum tentang zina. Menurut kamu, pelajaran apa yang paling kamu suka? Terus kenapa? Bahasa Arab, karena bisa ngerti ayat Al-Quran. Kalau kamu mau nambah pelajaran di sekolah, pelajaran apa sih yang pengen kamu pelajari? Kayaknya pengelolaan emosi. Soalnya kadang kita marah, sedih, stres, tapi nggak tahu harus gimana. Pelajaran di sekolah udah banyak banget, tapi ada nggak sih yang menurut kamu penting, tapi belum diajarin? Mungkin pelajaran memilih keputusan, kayak milih teman, milih jurusan, milih jalan hidup. Kalau kamu diajak bikin kurikulum bareng guru, kira-kira kamu mau bentuk belajar yang kayak apa sih? Yang banyak prakteknya, nggak cuma nyatet aja. Ya misalnya ekonomi, ya langsung aja coba jualan. Kalau kurikulum dikembangkan lebih mendengar suara siswa, menurut kamu gimana? Kayaknya bakal bagus banget deh. Tapi masalahnya, kadang kita nggak tahu harus ngomong ke siapa. Nggak ada tempat buat ngasih pendapat. Kalau kamu bisa saranin satu pelajaran yang bakal berguna banget nih buat masa depan kamu, kira-kira apa itu? Cara ngomong di depan orang. Soalnya nanti kita harus presentasi, ceramah, bahkan mungkin jadi pemimpin. Apa harapan kamu buat kurikulum di masa depan? Aku pengennya kurikulum itu bukan cuma ngajarin rumus, tapi ngajarin arah. Biar kita bukan cuma jadi orang pintar, tapi ngerti harus jadi orang seperti apa. Sekolah berbasis pesantren memberikan banyak hal berharga, ilmu, kedisiplinan, dan pembiasaan hidup yang bermakna. Tapi di balik semua itu, ada suara-suara kecil yang kadang luput terdengar. Mungkin sekarang saatnya kita bukan hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga mendengarkan harapan. Karena bisa jadi kurikulum terbaik bukan yang paling lengkap, tapi yang paling dekat dengan dunia mereka. Di sekolah SDN Karangpawitan 1, anak-anak sedang tumbuh penuh rasa ingin tahu. Mereka belajar membaca, menulis, berhitung. Tapi mereka juga sedang belajar mengenal dunia dan diri mereka sendiri. Di balik tawa mereka saat bermain, seringkali tersimpan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana
tapi penting. Kenapa harus belajar ini? Boleh nggak aku tanya? Disinilah suara mereka mulai tumbuh. Dan mungkin sudah waktunya suara itu kita dengarkan. Kamu paling suka belajar apa di sekolah? Aku suka gambar, bisa bikin rumah sama bunga, terus mewarnai juga seru. Kalau boleh minta pelajaran baru, kamu pengen belajar apa? Aku mau belajar main komputer, kayak bikin game, hehehe. Kamu suka pelajaran apa yang paling gampang? Aku suka belajar berhitung karena bisa main angka. Kalau kamu boleh bikin pelajaran sendiri, kamu mau ngajarin apa? Aku mau ngajarin cara bikin kue. Aku suka masak sama mama. Kalau sekolah punya tempat cerita atau curhat, kamu mau nggak? Mau, soalnya kalau sedih bisa cerita dari hati senang. Anak-anak mungkin belum tahu istilah kurikulum, tapi mereka tahu kapan merasa senang, tertantang, atau bingung. Kurikulum bukan hanya soal pelajaran dan jadwal, tapi tentang bagaimana kita menemani mereka tumbuh dengan rasa aman, didengarkan, dan dihargai. Saat anak berani bertanya dan merasa pendapatnya penting, saat itulah kurikulum benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Di madrasah ibtidaiyah, anak-anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga mulai mengenal nilai-nilai agama yang menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Di sini, kurikulum tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter yang soleh dan soleha. Namun, sama seperti di sekolah lain, anak-anak MI juga punya suara dan harapan yang perlu didengarkan. Pelajaran apa sih yang paling kamu suka di madrasah gitu? Aku suka tapi soalnya seru bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau Kais lagi susah nih pelajarannya, Kais gimana sih? Aku ulang-ulangi lagi pelajarannya, terus aku minta doain sama ayah bunda biar dimudahkan. Kamu suka nggak sih kalau ibu guru nanya pendapat kamu di kelas? Suka kok, jadi aku bisa jawab, nggak cuma dengerin aja. Kalau kamu bisa bikin pelajaran baru, kamu mau ngajarin apa? Mau ngajarin adab makan, minum, sama adab sama teman, soalnya kadang masih suka rebutan. Kalau menurut Kais, kenapa sih harus belajar di madrasah? Kalau menurut aku sih biar bisa jadi anak yang saleha, terus juga biar bisa masuk surga bareng orang tua. Kalau sekolah tanya pendapat anak-anak, menurut kamu kenapa itu penting sih? Penting dong, soalnya kan anak juga punya pikiran, jadi biar sekolahnya lebih enak. Kalau bisa minta kegiatan di sekolah, kamu mau minta kegiatan apa tuh di sekolah? Mau ada kelas nulis cerita Islami kayak bikin komik tentang ajaran-ajaran keisaan Nabi. Di MI, kurikulum menjadi jembatan antara ilmu dunia dan akhirat. Tapi agar pembelajaran benar-benar bermakna, kita juga perlu membuka ruang bagi anak-anak untuk berbicara dan didengar. Dengan mendengarkan suara mereka, kita bisa membangun kurikulum yang tidak hanya membuat mereka pintar, tapi juga bahagia dan percaya diri. Kurikulum bukan hanya tentang apa yang kita ajarkan, tapi juga tentang siapa yang kita dengarkan. Dengarkan mereka, anak-anak yang kita pikir belum tahu apa-apa. Karena bisa jadi mereka tahu sesuatu yang sudah lama kita lupa. Tentang belajar, tentang hidup, dan tentang menjadi manusia.